secara teori, teori nanti akan saya paparkan terkait yang pertama topik penelitian, kemudian nanti ada juga mencari ide atau peluang yang bisa kita kerjakan di dalam penelitian. Nah, kemudian nanti kita akan juga membahas sumber referensi atau ketersediaannya itu kita bisa dapatkan di mana saja. Nah, selanjutnya ini adalah hal yang cukup fundamental adalah alur penelitian. Kemudian nanti ada juga contoh-contoh hasil penelitian dari beberapa bidang atau banyak bidang lah intinya ya, yang sering atau populer di ilmu komputer. Yang terakhir nanti kita akan bahas terkait pentingnya taat terhadap aturan atau panduan penelitian. Itu hal yang sangat fundamental dalam melakukan skripsi atau melaksanakan skripsi. Nah, penelitian itu kalau secara teori adalah sebuah kegiatan atau proses sistematik yang dilakukan untuk memperoleh beberapa hal. Yang pertama itu bisa pengetahuan baru, kemudian untuk memperluas pemahaman tentang suatu topik atau suatu isu, kemudian bisa juga yang ketiga menguji dan mengembangkan teori-teori yang ada. Jadi di dalam penelitian kita juga bisa menguji metode-metode yang sudah ada dengan kasus-kasus tertentu. Nah, itu teman-teman. Nah, selanjutnya penelitian itu dapat dilakukan di beberapa hal atau di beberapa bidang ilmu, termasuk ilmu komputer yang saat ini kita pilih untuk sebagai jalan hidup kita ya, terjun di bidang ilmu komputer. Nah, tentunya ilmu komputer itu juga terkait atau beririsan dengan bidang ilmu-ilmu yang lain. Nah, jadi untuk topik dan ide itu sebenarnya nggak terlalu susah, nggak terlalu rumit ya, nggak terlalu bingung, bisa kita kaitkan dengan beberapa bidang ilmu lainnya. Kemudian yang poin ketiga ini juga masih terkait hal-hal dasar terkait penelitian. Penelitian yang baik itu adalah penelitian yang selesai, ya, itu jelas. Yang dikatakan baik itu yang selesai. Tapi tidak boleh melupakan beberapa prinsip ilmiah ya, terutama ilmiah. Kalau kita ngomongin penelitian atau kata ilmiah. Nah, yang pertama ada objektivitas. Nah, penelitian itu bisa objektif ya, atau wajib hukumnya. Nah, kalau subjektif nanti akan sangat mudah dipatahkan hasil penelitian yang Anda lakukan ketika subjektif. Misal persepsi ya, kayak gitu kan, kalau nggak diukur, nggak ada alat pengukur yang jelas, nah itu maka dipatahkan. Kemudian harus valid. Contoh gampangnya kalau harus valid atau validitasnya tinggi ya, data yang dipakai itu real, maksudnya data yang sudah ada, dan data yang dibuat-buat, data manipulasi kayak gitu. Kemudian reliable, bisa diukur dengan berbagai metrik pengukuran. Nantinya kalau metrik pengukuran itu masing-masing bidang atau topik kan berbeda-beda ya. Kemudian generalisasibilitas, artinya dia bisa diukur dengan alat ukur yang umum digunakan. Nah, itu prinsip yang tidak bisa ditinggalkan dalam melakukan penelitian. Salah satu di antara ketiga itu wajib ada. Kalau semuanya ada ya malah bagus, justru nanti kan sangat baik hasil penelitian yang Anda lakukan. Kemudian kalau kita sudah mengenal prinsip-prinsipnya, hasil dari penelitian yang kita peroleh, nah itu dapat digunakan untuk beberapa hal. Nah, yang pertama nanti untuk meningkatkan pengetahuan, jika kita bisa mengembangkan metode, kemudian mengembangkan teori, itu bisa meningkatkan ilmu pengetahuan atau pengetahuan baru atau sebuah novelty. Nah, kemudian bisa juga digunakan untuk mengambil keputusan. Jadi kalau teman-teman pernah dengar di bidang kedokteran atau di bidang kesehatan, itu kan sering banget kan kalau ada iklan terkait obat atau terkait makanan atau minuman kan sudah diriset oleh WHO atau badan-badan periset yang lain. Nah, itu kan merupakan hasil dari sebuah
penelitian. Kemudian hasil penelitian ini juga akan mendorong perkembangan dalam bidang tertentu. Kenapa kan? Kalau teman-teman ini yang semester 6 yang mungkin di mata kuliah metodologi kita sudah tidak asing dengan literatur review, tinjauan pustaka, kemudian state of the art, itu adalah salah satu contoh hasil penelitian dari berbagai penelitian sebelumnya yang bisa kita lihat perkembangannya. Mulai dari mungkin dari awalnya dari tahun 2000 sampai 2023 ini sejauh mana perkembangannya, metode yang digunakan apa. Nah, itu berangkat dari hasil penelitian yang sudah ada. Makanya nanti hasil penelitian yang teman-teman lakukan itu juga bakal menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Nah, itu secara teorinya seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti diusahakan kalau melakukan penelitian itu sebaik mungkin minimal dicontoh adik tingkat kalian. Nah itu loh, itu contoh yang sederhananya. Kemudian salah satu hal yang paling fundamental, paling penting di dalam penelitian adalah topik penelitian. Kenapa? Nah, topik penelitian ini merupakan langkah awal untuk memulai sebuah penelitian. Jadi ini teman-teman nggak punya topik ya bingung mau mengerjakan apa. Nah makanya ketika saya ada beberapa pertanyaan di kelas ya, di kelas saya masih bingung mau mengerjakan apa. Nah, saya masih bingung topiknya apa. Nah itu nggak akan bisa segera memulai untuk melakukan penelitian. Nah, karena topik itu langkah pertama sih kalau menurut beberapa teori ya. Lalu kalau ngomongin topik itu apa sih? Nah, topik itu adalah pembicaraan atau isi atau yang dibahas di dalam suatu penelitian, baik hasil penelitian maupun artikel ilmiah atau jurnal itu. Kalau di sistem informasi, topik-topik penelitian kan banyak banget toh. Misal berangkat aja dari konsentrasi misal ya, dari misal kreatif multimedia, nah, topiknya kan bisa mengarah ke augmented reality, virtual reality, mungkin bisa nanti ke 3D ya, Bu Ika ya. Nah, banyak banget nanti. Kemudian kalau sistem informasi kan nanti topiknya bisa pengembangan software, kemudian pengujian software. Kalau di digital bisnis kan kaitannya dengan e-commerce tuh. Nah, e-commerce yang selama ini ada, itu sebenarnya bisa teman-teman lakukan evaluasi kan. Secara usability-nya, kemudian secara UI, secara UX, kemudian setelah dievaluasi teman-teman bisa mengusulkan desain atau mengusulkan prototipe aplikasi yang baru sesuai dengan hasil evaluasinya. Itu salah satu gambaran atau topik-topik yang sangat mungkin dikerjakan untuk di sistem informasi. Kalau misal mau mengerjakan AI bagaimana? Ya boleh-boleh saja. Nah itu sistem informasi kan juga di bawah ilmu komputer. AI kan juga bidangnya ilmu komputer. Nah AI nanti arahnya dibawa ke sistem informasi, misal untuk deteksi software code misal kayak gitu. Nah, itu menggunakan machine learning. Nah, contohnya. Oke, ini topik. Nah ini kalau kita lihat letak topik penelitian. Nah, jadi posisi topik penelitian itu kalau di proses penelitian di mana? Nah, letaknya di bagian awal teman-teman. Di bagian awal ini. Kalau nggak punya topik ya langkah selanjutnya selesai udah. Makanya segera tentukan topiknya. Apalagi yang sudah semester 6 ya. Sebentar lagi ngambil skripsi, nah itu segera cari topik. Cari topik. Langkah selanjutnya apa? Nah, kalau kita sudah menemukan topik, nah langkah selanjutnya adalah mencari literatur yang sudah ada atau ya disebut pustaka lah ya, tinjauan pustaka, bisa jadi paper itu bentuknya bisa proceeding atau jurnal. Nah itu cari yang terbaru ya, 5 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir. Nah itu teman-teman akan tahu perkembangan dari topik tersebut. Nah, dari literatur yang sudah dikumpulkan tadi, yang sudah teman-teman review, pastilah masing-masing dari paper atau dari literatur tadi terdapat permasalahan. Itu. Permasalahannya apa, diselesaikan menggunakan metode apa, hasilnya bagaimana. Nah, itu.
Nah, itu pentingnya melakukan literatur untuk menemukan sebuah masalah. Makanya setelah literatur, pasti kita bisa menentukan yang namanya atau memetakan yang namanya state of the problem. Jadi masalah-masalah yang ada pada sebuah topik. Nah, itu ada di hasil literatur tadi. Nah, kemudian dari berbagai masalah yang ada, yang muncul, yang sudah orang-orang kerjakan. Nah, itu pasti kan kita nggak mungkin mau menyelesaikan semuanya kan. Pilih salah satu dari permasalahan-permasalahan yang ada, teman-teman. Jadi semua masalah dikerjakan itu pasti nggak selesai-selesai. Nah, itu mungkin salah satu penyebab kok skripsi nggak selesai-selesai karena semua masalah diatasi semua atau dikerjakan semua. Jadi pilih salah satu aja. Nah, sebagai contoh nih, saya contohnya di bidang machine learning ya, di bidang data mining itu kan ada beberapa jenis job yang ada di data mining, yaitu baik supervised, unsupervised, atau semi supervised. Salah satu contohnya saya menemukan topik supervised learning pada machine learning ya. Dia kan bahasnya pasti klasifikasi objek, klasifikasi data, dan lain-lain. Nah, di sana setelah melakukan literatur review itu kan problemnya akan muncul banyak. Yang pertama mungkin terkait kondisi data, kemudian kondisi algoritmanya, kemudian kondisi dari sistemnya. Nah, itu dari beberapa permasalahan yang tadi kita coba angkat salah satu saja. Misal sebagai contoh, saya ngambil permasalahan di data. Nah, ternyata tadi dari data yang sudah diambil, problemnya data tersebut banyak yang kosong atau missing values. Nah, datanya inkonsisten. Nah, masalah itu nantinya akan berpengaruh terhadap kinerja sistem yang dihasilkan ya teman-teman. Nah, itu salah satu masalah yang ditentukan. Tadi kan masalahnya banyak, ada 3 salah satunya. Saya ngambil satu, yaitu tentang data terkait inkonsistensi sama missing values. Nah, itu nanti problem atau masalah yang saya pilih untuk dilakukan penelitian lebih lanjut atau penelitian yang akan saya lakukan. Nah, setelah bisa menentukan problem atau masalah, nah, teman-teman lagi-lagi harus melakukan yang namanya literatur review. Nah, ini sudah cukup lebih spesifik lagi. Kalau tadi kan umum, nah, literatur yang pertama di sini itu umum. Kenapa? Masih soal topik. Nah, kemudian dari topik-topik tadi kan muncul berbagai masalah. Kita tentukan satu permasalahan saja, satu problem. Nah, kemudian dari satu problem ini kita cari literatur review-nya. Jadi literatur review-nya sudah mulai spesifik. Nah, di situ nanti akan ketemu berbagai atau beberapa metode penyelesaian dalam menyelesaikan permasalahan yang sudah ditentukan. Nah, dari hasil literatur review, nah itu akan muncul juga state of the method. Nah, jadi metode-metode yang ada dari yang sudah dipelajari di literatur review, metode A, metode B, metode C, metode D, nah, itu kan pasti sudah muncul di penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, kita bisa menentukan nanti salah satu metode untuk menyelesaikan satu problem yang diangkat di sini tadi. Yang dipilih, nah kita sudah bisa menentukan metode, teman-teman. Kalau metodenya sudah ditentukan, ya sudah, kita tinggal mengerjakan aja. Pahami step-stepnya mulai dari awal sampai nanti selesai. Itu artinya kalian sudah melakukan eksekusi. Nah, setelah berhasil dieksekusi, sudah diteliti, sudah melakukan penelitian, percobaan, dan lain-lain, nah, ada salah satu tahap yang juga fundamental. Nah, ini untuk mengukur keberhasilan dari penelitian yang sudah kita lakukan, yaitu melakukan evaluasi penelitian atau evaluasi hasil. Kalau misal kita ngomong sebuah penelitian, misal terkait prediksi harga saham, contohnya prediksi harga saham ya, harga saham atau harga Bitcoin. Nah, itu teman-teman
harus bisa mengevaluasi seberapa akurat sih nanti sistem yang dihasilkan, kemudian trennya bagaimana. Nah, itu kan bisa diketahui dari sisi evaluasinya itu. Oke, kemudian ketika evaluasinya sudah selesai, barulah kita tahu penelitian kita itu hasilnya baik atau tidak baik, atau misalnya kurang baik dari yang sebelumnya atau lebih baik gitu dari hasil. Kemudian setelah itu baru bisa ditulis laporan hasil penelitian. Penelitian itu macam-macam bentuknya. Ada yang hanya berbentuk laporan, kalau dihibah dosen, hibah yang dilakukan oleh peneliti dosen itu kan kadang hanya bentuknya laporan, ya seperti skripsi sih, laporan bentuknya juga. Kemudian kalau teman-teman pasti namanya laporan skripsi atau laporan tugas akhir. Atau bisa juga bentuknya dalam publikasi ilmiah atau jurnal atau proceeding atau paper lah, intinya paper yang teman-teman dapatkan dari internet. Nah, itu salah satu bentuk laporan penelitian. Oke, ini terkait otak topik penelitian. Nah, sekalian tadi saya sampaikan posisi literatur, kemudian eksekusi, evaluasi. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah ide penelitian. Nah, kita itu di bidang komputer ya, teman-teman. Komputer are everywhere dan computer science is everywhere, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat lebih luas ya, tidak sebatas di bidang kita lihat bidang yang lain. Coba perhatikan, komputer atau teknologi komputer itu kan sudah dipakai di semua bidang ya. Nah, apalagi di era saat ini yang apa-apa serba digital. Nah, seperti bidang kesehatan dan kedokteran, industri, bidang jasa perbankan, game, kemudian edukasi atau pendidikan, hiburan dan lain-lain. Nah, itu kan sekarang sudah sangat bergantung terhadap bidang ilmu komputer. Itu bisa menjadi ide. Oke, misal salah satu contoh bidang yang saya itu sangat tertarik di bidang pertanian atau agriculture. Nah, bagaimana cara mengaitkan dengan ilmu komputer? Nah, salah satu problem yang dihadapi oleh pertanian itu kan hama atau penyakit tanaman atau penyakit tumbuhan. Nah, penyakit tumbuhan itu jenisnya macam-macam, gejalanya itu juga macam-macam. Nah, bisa nggak sih? Nah, ini yang idenya kan, bisa nggak sih hama atau penyakit tanaman tadi kita deteksi dengan menggunakan sebuah sistem komputer? Nah, pasti jawabannya bisa. Nah, lalu bagaimana? Dengan menggunakan metode apa? Nah, salah satu yang bisa menggunakan misal sistem pakar. Nah, itu kan akhirnya dapat ide kan, oh sistem pakar untuk tanaman. Ya. Tanamannya kan tinggal ditentukan ya. Kita kan nggak mungkin mau meneliti semua tanaman. Misal hanya spesifik di tanaman jagung. Jadi nanti kalau tarik ke judul misal sistem pakar untuk deteksi penyakit tanaman jagung, nah, menggunakan photogenik dan certainty factor, misalnya kayak gitu. Nah, itu ide kan, dari ide tanaman, kemudian kalau tanaman dibawa ke komputer itu yang bisa dimanfaatkan, komputer bisa dimanfaatkan untuk pertanian itu apa? Nah, itu dikait-kaitkan dengan bidang lainnya. Kalau misal dari bidangnya kreatif multimedia itu kan teman-teman bisa bikin media interaktif atau media pembelajaran yang berbasis AR atau VR. Nah, bisa ditujukan itu apa, untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan pun juga bisa kan. Ya, kalau AR VR kan juga bisa untuk terapi kan, terapi untuk orang fobia terhadap ketinggian. Nah, itu kan bisa memanfaatkan teknologi di bidang komputer. Nah, kalau e-commerce nanti bisa lari ke sistem rekomendasi, kemudian bisa ke UI maupun UX
Oke, kemudian kalau financial technology banyak ya, bisa bikin apa namanya, mengembangkan software atau software development terkait personal aplikasi keuangan ya, keuangan personal, rekomendasi dalamnya, nah kayak itu. Salah satu hal yang mungkin bisa dikerjakan oleh teman-teman. Nah, kalau misal dari yang dikaitkan dengan berbagai bidang masih belum nemu, ada salah satu strategi lagi yang bisa kita gunakan untuk mencari ide penelitian. Nah, yang pertama itu kita ngambil dari skripsi yang sudah ada, teman-teman. Nanti yang kedua itu juga mengambil dari jurnal atau proceeding, baik nasional maupun internasional, baik yang tercetak maupun yang di internet ya teman-teman. Nah, dari sana, nah, dari dua hal itu apa ya sih yang akan kita peroleh atau yang akan kita cari? Yang pertama, kalau dari skripsi atau dari jurnal itu kita bisa mengembangkan sesuatu untuk menutupi kekurangannya. Jadi di dalam skripsi, misal teman-teman cari skripsi kakak tingkat kalian, contohnya di salah satu sistem pagar atau SPK itu ya, itu kan pasti ada kelemahannya kan di sana. Nah, sangat jarang sekali kok skripsi itu nggak ada kelemahannya, atau penelitian itu pasti ada kelemahannya, ada kekurangannya. Nah, biasanya kekurangan itu akan muncul. Nah, ini ingat-ingat ya. Yang pertama, kalau dia skripsi, dia akan muncul di bab 5, di bagian sarannya. Saran dan kesimpulan dan saran, tapi di bagian saran. Saran untuk penelitian yang akan datang. Nah, itu kan bisa kita kerjakan sebagai skripsi kita atau penelitian kita. Kenapa? Penelitian sebelumnya itu sudah merasa, limitasi atau keterbatasan saya itu di bagian X misalnya. X itu nanti yang akan disarankan untuk penelitian selanjutnya. Nah, penelitian selanjutnya siapa ya? Kita yang nantinya akan melakukan penelitian. Kemudian selain mengembangkan, kita juga bisa menggunakan metode alternatif. Nah, nanti ujung-ujungnya kita bisa membandingkan. Jadi penelitian si A menggunakan metode X, si B menggunakan metode Y. Nah, kita bisa saja berdasarkan literatur, ada yang menggunakan metode Z. Nah, kita bisa menggunakan metode Z untuk menyelesaikan kasus kita. Nah, jadi ganti metode atau menyesuaikan metode yang lebih tepat, intinya kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu memperbaiki metode. Nah, metode yang udah ada kadang masih memiliki kekurangan, nah, jadi harus diperbaiki. Nah, memperbaikinya banyak cara teman-teman. Kalau misal nanti di alur penelitian di bagian metode ya, bukan metodologi, ada metode. Nah, metode itu nanti kalau misal contohnya, sebagai contoh, kalau memperbaiki metode itu sebenarnya ranahnya itu udah S2 ya, untuk memperbaiki metode S2, S3 itu dia kalau di bidang machine learning, contoh machine learning itu ada salah satu namanya penanganan atau pemilihan fitur untuk meningkatkan kinerja sistem prediksi misalnya kayak gitu. Nah, itu kan melakukan fitur seleksi, itu kan memperbaiki metode sistem prediksinya tadi. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, tapi kalau untuk jenjang S1 itu sebenarnya menerapkan sebuah metode untuk menyelesaikan masalah disertai analisis ilmiahnya sudah cukup, teman-teman. Nah, ini nggak perlu pusing ya, pakai metode yang sudah ada, asalkan teman-teman tahu alasannya. Kemudian teman-teman bisa menentukan apakah metode yang teman-teman pilih itu sudah tepat atau belum. Nah, itu. Oke, yang kemudian yang keempat itu teman-teman bisa berkonsultasi ya. Maksudnya ide itu konsultasi ke dosen itu juga bisa, tapi dengan catatan yang sesuai bidangnya ya teman-teman. Misal teknologi media ya konsultasi dengan dosen-dosen yang ahli atau yang berkompeten di bidang multimedia tadi.
nanti sharing, ngobrol, diskusi, terus bahkan memunculkan sebuah ide. Oke, kemudian jangan sampai salah ya, misal kalau temanya atau topiknya teman-teman ngambil dari AR atau VR, tapi konsultasi dengan dosen yang bidangnya jaringan, topiknya jaringan, nanti akan nggak nyambung ya. Itu strategi untuk mendapatkan ide ketika yang slide yang ke-6 ini kita masih nggak menemukan ide. Nah, kita bisa mengembangkan atau meneruskan penelitian yang sudah ada. Oh ya, kalau di bagian jurnal atau proceeding, nah itu teman-teman bisa dapatkan di bagian kesimpulan. Nah, itu para peneliti yang nulis jurnal itu biasanya menyebutkan, kalau jurnalnya atau proceedingnya bahasa Inggris biasanya for future work it's recommended to, nah misal untuk ngapain dia di sana. Kalau dalam bahasa Indonesia, penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan atau menggunakan metode yang lain untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, misalnya itu kata-katanya kayak gitu di akhir kesimpulan. Kalau di jurnal kan nggak ada kalimatnya, hanya conclusion atau kesimpulan, tidak seperti skripsi yang ada kesimpulan dan saran. Nah, kayak gitu.